pasien itu ketika berobat sama kita, ketika kita bilang harus cuci darah misalnya, baru kaget. Nah, mereka kaget. Lah, saya selama ini nggak pernah ada keluhan, saya sehat loh dok. Nah, baru belakangan ini saja saya yang muntah-muntah. Saya Rini Aprianti temani Anda. Topik kita hari ini Kidney Health for Everyone, Everywhere, dan saya sudah ditemani oleh Dr. Riri Andri Muzasti, MCAT, penyakit dalam, SPPD KGH dari Pernevri. Dok, panjang ya dok ya. Selamat pagi dok. Selamat pagi Mbak Rini. Saya manggilnya Dokter Riri aja kali ya. Oke, dok, kita ngomongin soal ginjal, kesehatan ginjal. Mungkin secara general dulu lah kali ya. Kidney Health for Everyone, Everywhere. Itu maksudnya seperti apa ya dok? Nggak usah jauh-jauh ke belahan dunia sana. Nah, kita bicara negara kita saja. Nah, kita tahu bahwa yang membutuhkan biaya, termasuk yang membutuhkan biaya terbesar di negara ini, khususnya untuk anggaran BPJS, itu adalah penyakit ginjal kronis. Nah, itu nomor 2 setelah penyakit jantung. Nah, kalau kita fokus dengan pengobatan saja penyakit ginjal kronis ini, itu butuh biaya yang sangat besar. Nah, artinya nggak akan sanggup saya rasa negara ini untuk menanggung beban kalau kita fokus kepada pengobatan penyakit ginjal. Nah, kenapa kemudian dunia, termasuk kita lebih berpikir bagaimana kalau kita mencegahnya. Nah, kalau kita cegah, mudah-mudahan kelak sekian tahun lagi yang beban ini akan berkurang, dan sehingga tidak ada lagi mungkin, atau yang kita harapkan minimal berkuranglah orang-orang yang menderita penyakit ginjal kronis. Nah, makanya dengan slogan ini bahwa pencegahan penyakit ginjal untuk siapa saja dan di mana saja, kita harapkan bahwa mereka lebih peduli untuk kesehatan ginjal mereka. Oke. Dan kita ngomongin soal ginjal tuh 2 ya dok, ya, kiri kanan. Nah, tapi untuk kesehatan sebenarnya penyakit apa aja yang bisa diderita kalau ginjalnya rusak, apa aja sih dok? Nah, artinya kalau kita bicara penyakit ginjal, kita bicara dulu bahwa penyakit ginjal itu ada 2. Nah, yang kondisi akut dan kondisi kronis. Nah, kalau kondisi akut itu bisa saja misalnya Mbak Rini sedang flu, demam, sakit, kemudian mendapat antibiotik. Nah, kemudian ternyata antibiotiknya tidak tepat misalnya untuk Mbak Rini. Nah, itu bisa menyebabkan gagal ginjal akut. Nah, atau misalnya saudara-saudara yang suka makan jengkol misalnya. Nah, makan jengkol tuh sampai satu baskom, satu panci gitu. Nah, tiba-tiba nyeri perut hebat, nggak ada kencing. Nah, kemudian akhirnya gagal ginjal. Nah, itu kalau misalnya kita terapi dengan cepat, nah insya Allah itu akan kembali sempurna. Nah, berbeda halnya dengan penyakit ginjal kronis. Nah, kalau penyakit ginjal kronis itu terjadinya sudah puluhan tahun tanpa kita sadari. Sayangnya penyakit ginjal kronis itu nggak punya keluhan Mbak Rini. Seringkali pasien itu ketika berobat sama kita, ketika kita bilang harus cuci darah misalnya, baru kaget. Nah, mereka kaget. Lah, saya selama ini nggak pernah ada keluhan, saya sehat loh dok. Nah, baru belakangan ini saja saya yang muntah-muntah, baru belakangan ini saya yang bengkak, sesak nafas. Selama ini saya orangnya sehat. Nah, itulah yang kemudian seringkali membuat pasien itu datang terlambat ke kita. Nah, jadi yang kronis ini karena udah puluhan tahun, yang mungkin saja ginjalnya sendiri kemudian bisa sudah menciut. Nah, itu mungkin nggak akan bisa kembali sempurna. Nah, jadi ya mungkin di awal kita coba dulu dengan terapi-terapi obat-obatan. Nah, tetapi kalau obat-obatan ini tidak berhasil, maka kita jatuh ke pilihan terakhir, yaitu terapi pengganti ginjal. Nah, terapi pengganti ginjal inilah yang itu dia cuci darah, yang kita kenal dengan hemodialisis, cuci perut, yang peritoneal dialisis, atau transplantasi ginjal. Oke, serem ternyata ya dok ya. Nggak ada gejala-gejala awal yang memang gejala umum gitu penyakit ginjal? Di awal-awal itu tidak ada. Jadi penyakit ginjal itu kalau kita lihat tuh ada stadiumnya, ada 5. Nah, ketika sampai stadium 3 itu biasanya pasien nggak ada keluhan apapun. Nah, pasien baru memberikan keluhan itu biasanya di stadium 4. Nah, kenapa? Karena kadar dengan semakin rusaknya ginjal tersebut, nah fungsi ginjal untuk mengeluarkan racun itu sudah berkurang.
Nah, selama ini setiap hari itu seperti kita yang orang sehat ini, setiap hari itu setiap detik ginjal kita itu mencuci darah kita. Jadi apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, konsumsi, pakai bedak, pakai lotion dan segala macam itu dicuci darahnya oleh ginjal. Nah, jadi kalau misalnya sampai stadium 3, nah itu ginjal itu nggak akan memberikan keluhan, tetapi dengan semakin beratnya penyakitnya, maka mulailah muncul keluhannya itu seiring dengan racun yang menumpuk di badan. Nah, seandainya racun itu menumpuk di kulit, maka pasien biasanya akan mengeluhkan gatal-gatal. Seringkali pasien ini datangnya ke dokter kulit. Nah, dokter kulit kasih obat kulit, tapi tak sembuh-sembuh. Baru kemudian dokter kulit merasa, wah jangan-jangan nih gagal ginjal. Baru diperiksa ginjalnya, ternyata sudah stadium 5 akhirnya. Nah, pasien mual-mual muntah biasanya, di stadium biasanya itu kan. Nah, terus dipikilah ke dokter lambung atau ke dokter dikasih obat-obat mah. Nah, ini sakit mah nih, sakit lambung. Nah, ternyata nggak sembuh-sembuh. Baru jangan-jangan, wah ini jangan-jangan sakit ginjal. Nah, dicek kemudian ginjalnya, ternyata juga sudah gagal ginjal. Nah, itu misalnya pasien gampang capek, lelah. Nah, seringkali itu mungkin karena kurang darah. Nah, dicek darahnya, ya memang kurang darah karena fungsi ginjal juga salah satunya memproduksi eritropoietin, namanya hormon eritropoietin untuk membuat darah. Nah, karena ginjalnya sudah semakin rusak, tentu hormon ini kan tidak terbentuk lagi, maka pasien jadi anemia. Nah, jadi gampang capek dan lelah. Nah, tapi ini biasanya itu terjadi setelah pasien itu di stadium 4. Nah, jadi stadium 1-3 itu nggak ada keluhan apapun. Begitu stadium 4 mulai keluhan, baru mulai berobat, ya sudah jatuh stadium 5, akhirnya harus cuci darah. Itu dia. Tapi kan nggak selalu kita harus dikit-dikit cek lab kan dok kan? Iya. Minimal ada faktor resiko, Mbak Rini. Apa itu? Nah, misalnya kalau kita punya faktor resiko, misalnya punya keluarga, ibu kandung atau bapak kandung yang misalnya, atau kakek misalnya itu yang darah tinggi atau sakit gula, atau keluarga yang juga ada yang pernah mengalami sakit ginjal. Nah, misalnya kegemukan. Nah, berat badan kita gemuk, nah itu faktor resiko juga Mbak Rini. Nah, misalnya kita perempuan ini kan gampang nih sakit infeksi saluran kencing. Kan kalau kita ini kan suka anyang-anyangan. Nah, terus kalau kita perempuan bilang naikin kaki ke atas aja. Ya, ini kan biasa nih kurang minum. Nah, padahal itu kan anyang-anyangan itu kan termasuk infeksi saluran kemih. Nah, jadi itu bisa menjadi faktor resiko kelak menjadi gagal ginjal. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman, saudara-saudara punya faktor resiko misalnya, nah itu barulah kita cekkan. Nah, itu pun kalau seandainya nggak punya faktor resiko, ya tidak salah sekali 6 bulan misalnya itu kita cek laboratorium untuk memastikan kalau kita sehat. Ya, everyone itu artinya siapa saja, mulai usia? dari bayi sampai kakek nenek. Nah, dari bayi sudah bisa? Bisa. Jadi mulai dari jabang bayi ini dilahirkan sampai kemudian kakek nenek itu bisa saja mengalami gagal ginjal. Nah, jadi makanya kita bilang for everyone. Nah, jadi for everywhere artinya mau di kampung jauh di sana ataupun di kota metropolitan sana bisa saja siapapun kena gagal ginjal ini. Dan mau usia baru lahir atau mungkin masih di dalam kandungan sampai udah tua juga bisa kemungkinan kena itu ya. Kalau dari segi gender, dokter katanya perempuan lebih banyak kena penyakit ginjal. Iya. Kenapa itu, dok? Karena kita ini antara saluran kencing kita dengan misalnya kelamin kita itu kan dekat. Nah, jadi kan kita perempuan ini kan gampang keputihan. Nah, apalagi ketika menstruasi misalnya gitu kan. Nah, tadi yang seperti yang saya bilang tadi yang anyang-anyangan itu. Nah, kita kan sering kali ya biasalah ya seperti angkat kaki aja, banyak minum gitu. Nah, apalagi ketika menstruasi itu kan basah.
Nah, jadi kalau sering mengganti pembalut, ya itu juga bisa menyebabkan faktor risiko kelak nanti bisa menjadi infeksi saluran kencing. Dan itu nanti akan berimbas pada ginjal. Nah, jadi kan saluran kemih itu kan ada saluran, nah dia akan naik ke atas, nah naik ke atas itu ke ginjal kita, jadi dia akan menginfeksi kelak juga ke ginjal.